1-0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan sahabat sekolah. Semoga keadaan sahabat dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dukung kami yang belum subscribe, silahkan subscribe, tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan informasi sahabat sekolah. Ini kita berada di Jalan Senen Raya. Setelah kita dari Museum Sumpah Pemuda, kita akan menuju ke Museum Kebangkitan Nasional. Bagaimana keseruannya? Ikuti perjalanan kali ini menuju Museum Kebangkitan Nasional. Nah, di depan ini kita akan belok kiri ya. Kemudian ini kita berada di Jalan Kuini 1. Nah, ini adalah Jalan Kuini 1. Jadi cukup dekat antara Museum Sumpah Pemuda dengan Museum Kebangkitan Nasional. Nah, di depan sebelah kanan ini adalah Museum Kebangkitan Nasional, cukup besar ya. Nah, ini kita bisa parkir di depan ini. Walaupun di depan ini dirantai, nanti kita lapor ke petugas. Ini kita bisa parkir di depan. Ini sebelah kanan ini kita bisa parkir di sini. Walaupun ini dirantai, nanti kita sampaikan ke petugas kalau kita sebagai pengunjung Museum Kebangkitan Nasional. Bagaimana keseruannya? Ikuti terus kita mengunjungi Museum Kebangkitan Nasional. Alhamdulillah kita sudah masuk ke Museum Kebangkitan Nasional. Nah, inilah Museum Kebangkitan Nasional ex Stovia ya, jadi bekas sekolah Stovia Belanda. Kalau sekarang mungkin UI lah gitu. Ini sekolahnya Belanda, Stovia. Untuk tiket masuknya untuk dewasa itu Rp2.000 ya, untuk anak-anak itu Rp1.000 per orang. Sedangkan jam masuknya itu Senin Kamis itu pukul 8 sampai 16, sedangkan hari Sabtu Minggu sampai jam 17. Sedangkan hari Senin dan hari besar adalah tutup. Nah, ini tempatnya cukup luas ya. Jadi sebelah kanan itu adalah Stovia ya, sekolah Stovia, sedangkan yang kiri itu adalah Kebangkitan Nasional atau Museum Kebangkitan Nasional. Itu ada di sebelah kiri. Nah, sebelah kanan, nah kita ke kanan dulu nih. Ini adalah Stovia, itu adalah sekolah Belanda ya. Kalau zaman sekarang mungkin UI gitu. Nah, ini sekolah Belanda cukup luas sekali. Nah, kita akan melihat-lihat.
Nah, ini adalah Stovia ya. Jadi ada beberapa pintu yang ditutup, jadi kita tidak bisa masuk. Jadi yang pintu-pintu yang terbuka saja kita masuk. Nah, ini kita bingung ya, karena memang kita masuknya dari belakang, bukan dari depan. Nah, karena tadi di depan itu kan dirantai, jadi bingung. Jadi kita parkir di belakang, jadi kita agak muter-muter. Nah, kalau yang ini adalah sebelah kanan dari pintu masuk itu adalah Stovia. Jadi sekolahnya Stovia, sebelah kiri itu adalah nanti yang di depan sana itu adalah Museum Kebangkitan Nasional. Nah, ini adalah sebelah kiri ini adalah ruangan-ruangan Stovia, sekolah Stovia. Adalah ruang administrasi ya, atau ruang kepala sekolah lah kalau sekarang. Ruang kepala sekolah atau ruang direktur Stovia. Nah, kalau sekarang mungkin ruang kepala sekolah ya. Atau kalau perguruan tinggi ya ruang prodi gitu ya, atau rektor gitu. Nah, sebenarnya yang sebelah kiri ini masuk adalah ruang pengajar atau ruang guru atau ruang dosen kalau sekarang. Nah, ini ruang pengajar Stovia. Ini adalah ruangannya. Nah, ini seperti ini ya. Guru-gurunya duduk di meja, ngobrol dan sebagainya. Nah, ini dulu ya sekolah Stovia. Nih, begini ya kondisi ruang pengajar atau ruang guru. Yang tadi adalah sebelah kanan ya, itu Stovia, ruang sekolah ya. Nah, kita akan masuk ke sebelah kiri dari pintu masuk, itu adalah Museum Kebangkitan Nasional. Itu, ya, oh ini ruang perpustakaan. Oh iya. Nah, kita pertama masuk disajikan di ruang perpustakaan. Ini adalah ruang perpustakaan Museum Kebangkitan Nasional. Nah, ini bisa juga ini untuk umum ternyata. Kalau kita perlu buku-buku yang lama itu bisa pinjam di sini. Nah, bisa baca-baca di sini untuk mencari referensi. Nah, tentunya karena kita pengunjung, kita mengisi daftar pengunjung dulu. Nah, nanti kita akan melihat-lihat. Bagi sahabat yang ingin mencari referensi buku-buku lama, bisa datang ke sini, ke Perpustakaan Kebangkitan Nasional ini untuk mencari referensi. Kita baca-baca, kemudian kalau perlu kita fotokopi dulu juga boleh. Ini sudah saya tanyakan ke petugasnya. Ini adalah buku-buku lama ya, buku-buku untuk referensi, bisa dibaca dan bisa dipelajari, tapi kayaknya nggak bisa dibawa pulang, cuman bisa difotokopi. Ini cukup banyak sekali ya perpustakaan di Museum Kebangkitan Nasional.
masuk ke ruang selanjutnya ya, disajikan. Ini rempah-rempah penghasil Indonesia ya, ada jagung, ada beras, kemudian ada ubi, padi dan sebagainya. Nah, ini adalah hasil bumi Indonesia. Nah, ini hasil bumi Indonesia yang membuat penjajah itu datang ke Indonesia untuk menghasil atau mengambil rempah-rempah Indonesia. Nah, kita akan menuju ke ruangan selanjutnya. Nah, ini adalah ruang kelas ya, ruang kelas zaman dulu. Nah, ini adalah ruang kelas, ruang untuk KBM, kegiatan belajar mengajar. Nah, ini gurunya. Nah, ini adalah ruang kelas. Jadi Stovia itu adalah sekolah Belanda ya. Jadi gurunya ya orang Belanda. Nah, inilah ruang kelas Stovia. Jadi Stovia Classroom. Nah, ini adalah ruang kelas zaman dulu, nih ada fotonya. Nah, inilah ruang kelas Stovia. Lagi belajar bahasa Belanda. Nah, kita memasuki ruang selanjutnya ya. Ini adalah Kepulauan Indonesia. Dan ini karena rempah-rempah inilah Belanda ini mendatangi Indonesia. Ini kan ada jahe, ada kemiri, ada lada dan sebagainya. Nah, ini adalah produk rempah-rempah Indonesia yang dicari oleh Eropa, ya kan? Nah, cendana, lada, kapur barus, kayu manis, lada dan cendana, ya. Nah, itu harum, ini pewangi ya. Kemudian pala, cengkeh, jahe. Nah, itu adalah rempah-rempah yang dicari oleh orang Eropa yang datang ke Indonesia. Nah, ini mereka mencari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Pada awalnya orang Eropa datang ke Indonesia itu adalah untuk berdagang ya. Cuman karena perdagangan rempah-rempah itu menguntungkan dan sangat tinggi, maka akhirnya mereka membuat niat mereka berubah dari berdagang menjadi ingin menguasai dan menjajah Indonesia. Nah, inilah niat mereka yang tadinya berdagang kemudian berubah menjadi menjajah Indonesia. Nah, itu Indonesia yang kaya ya akan rempah-rempah yang dicari oleh orang-orang Eropa. Kapal ya, miniatur kapal Portugis atau Spanyol ini. Nah, ini ketika Konstantinopel menguasai. Jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 oleh Turki Utsmani mengakibatkan pasukan rempah-rempah di wilayah Eropa terputus. Bangsa Barat kemudian menghadapi kendala krisis perdagangan rempah-rempah. Oleh karena itu, bangsa Barat berusaha keras untuk melakukan penjelajahan samudra dalam rangka mencari sumber rempah-rempah. Guna memperkuat rencana penjelajahan itu, pada tahun 1494 sebuah perjanjian disebut dengan perjanjian dengan Portugis dan Spanyol. Jadi untuk wilayah sebelah timur itu dimiliki oleh Portugal dan sebelah barat dunia oleh Spanyol. Nah, ini istilah perjanjian antara Spanyol dengan Portugal dalam pembagian wilayah. Setelah
Selama 16 abad kerajaan Portugal mendominasi perdagangan rempah-rempah, namun Belanda kemudian meruntuhkan dominasi Portugal dengan mengirimkan ekspedisi ke Pulauan Nusantara. Ini dipimpin oleh Cornelis de Houtman dan ini menjadi salah satu ekspedisi terpenting bagi bangsa Belanda dan kolonial Indonesia sejak saat itu hingga bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya 1945. Nah, inilah awal Belanda menguasai Indonesia dengan adanya VOC. Nah, inilah sejarah VOC ya. Tahun 1602. Nah, ini tentang sejarah VOC. Inilah ekspedisi kapal-kapal VOC ya. Nah, ini termasuk juga meriamnya VOC ini, meriam VOC. Yang filmnya anu itu Barbarossa itu ini. Yang demikian itu adalah ekspedisi rempah bangsa Eropa. Rempah-rempah menjadi salah satu kekayaan hayati yang mampu mengundang pedagang Eropa datang ke Nusantara. Mereka berusaha mendapatkan rempah-rempah dari tempat asalnya karena harga belinya jauh lebih murah dibandingkan harga pasar di Eropa. Keuntungan pasar dalam perdagangan rempah-rempah mendorong pedagang Belanda melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah yang pada akhirnya beralih ingin menguasai wilayah penghasil rempah-rempah. Demikian konten kali ini, semoga menghibur dan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Ditunggu kritik dan sarannya di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan tayangan kali ini, dan jumpa lagi di konten-konten berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung kami dengan like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Terima kasih. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya.